Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bithalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litadma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, anak-anakku di Al-Ghifah? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah. Dan alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Meskipun ibadah kita seperti tarawih, sholat Idul Fitri dan lain sebagainya harus kita lakukan di rumah masing-masing, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala, kekhusyuan dan keikhlasan kita, serta tidak mengurangi ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, keluarga-keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berbicara 17 Ramadan, berbicara bulan Ramadan, ada banyak peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu peristiwa yang penting yang terjadi di dalam bulan suci Ramadan itu ialah peristiwa Perang Badar. Perang Badar sendiri, menurut pendapat para ulama, ada yang berpendapat terjadi di 17 Ramadan. Namun ulama yang lain juga berpendapat bahwa Perang Badar terjadi di hari ke-19 bulan suci Ramadan. Yang pasti Perang Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah, atau tepatnya 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang mana kemudian di Madinah Nabi Muhammad disambut oleh kaum Ansor dan bersaudara dengan para kaum Ansor, hingga akhirnya Nabi Muhammad berhasil mendirikan negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Badar sendiri adalah sebuah lembah atau suatu tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah, namun jaraknya lebih dekat ke Madinah, kurang lebih sekitar 140 atau 150 km dari Madinah. Kalau dari Mekah bisa hampir 500 kiloan. Letaknya sekitar di barat daya daripada kota Madinah itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk menuju Badar, kalau di zaman sekarang ini menggunakan kendaraan mobil, itu sekitar 45 menit.
Tapi kalau di zaman dahulu Nabi Muhammad SAW dia menggunakan kuda. Beliau dan para sahabatnya naik kuda, menunggangi kuda dari Mekah atau dari Madinah menuju Badar. Kemudian yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata telah mencatatkan, telah mengisahkan, memfirmankan peristiwa penting ini, yakni peristiwa Perang Badar. Kenapa Perang Badar begitu sangat luar biasa dalam dunia Islam? Ternyata itu adalah salah satu perang yang sangat luar biasa, yang mana saat itu kaum muslimin, umat muslim yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu hanya sekitar berjumlah 313 orang kurang lebih. Sedangkan pasukan kafir Quraisy yang ingin memerangi Nabi itu berjumlah 1.000 orang kurang lebihnya. Betapa jauh perbedaannya, yang mana kaum muslim hanya 313 sedangkan kaum kafir Quraisy ada 1.000 bahkan. Kalau kita pikir secara logika, nampaknya ini tak masuk akal, hal yang gak mungkin. 300 lawan 1.000 sudah pasti 300 kalah. Itu kalau secara hitungan matematika akal manusia. Tapi ternyata dalam Al-Quran surat Ali Imran yang tadi di awal sudah Bapak bacakan, Allah menyatakan di dalam Quran surat Ali Imran, Allah katakan, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian bersedih meskipun sekarang kondisi kalian adalah kondisi yang sedang lemah, sedang bersedih. Kenapa? Ya karena jumlah kita sedikit, jumlah musuh kita banyak sekali. Tapi kata Allah, jangan bersedih, bertakwalah kepada Allah. Allah akan membantu, Allah akan menolong. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah akan menolong dengan 3.000 malaikat sebagai bala tentara yang akan membantu Nabi dan para sahabat. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan lagi, kalau kamu bersyukur, kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan tambah lagi ketika kamu nanti berperang, Allah tambah lagi jadi 5.000. Menurut para ulama, 5.000 malaikat itu dikerahkan oleh Allah dan mereka semua menggunakan tanda. Jadi tentara-tentara Islam, Nabi Muhammad dan para sahabat ketika berperang melawan musuhnya, mereka tahu ada malaikat yang membantu mereka melawan para kafir-kafir Quraisy. Dan alhamdulillah akhirnya Allah menangkan umat Islam dalam peperangan Badar tersebut. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar sebagai instruktur daripada perang, tapi beliau merupakan seorang panglima perang. Beliau adalah jenderal perang yang sangat hebat, taktiknya sangat luar biasa. Beliau tidak hanya mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau mengandalkan akal pikiran yang sangat pintarnya luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di malam-malam sebelum Nabi berangkat menuju Badar, Nabi berdoa, Nabi memotivasi para sahabat, dan malamnya Nabi berdoa. Nabi meminta, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami semua. Sesungguhnya kami, aku dan sahabat-sahabatku, kami semua berserah diri hanya kepada ya Allah. Sampai-sampai Abu Bakar datang ketika Nabi sedang berdoa di tengah malam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kau tidak usah sedih. Kalau kau berdoa, Allah pasti mengabulkan. Tapi apa? Nabi tetap berdoa. Itu adalah bentuk tawakalnya Nabi kepada Allah, untuk usahanya Nabi kepada Allah. Padahal kalau Nabi mau minta kepada Allah, ya Allah, kafir Quraisy yang besok mau berperang denganku, musnahkan semua ya Allah. Wah, Jibril datang, Jibril angkat gunung langsung bisa. Tapi apa? Nabi memohon pada Allah berikan kekuatan ya Allah, dan Nabi memotivasi para sahabat. Itulah bentuk antara usaha dan tawakal Nabi. Nabi mencontohkan kepada kita semua, kepada para sahabat. Cerdasnya Nabi pada waktu itu ketika menuju Badar dalam menyusun taktik strategi perangnya, Nabi mengajak para sahabatnya untuk berangkat dini hari. Matahari belum terbit,
Nabi sudah menuju Badar. Ketika Nabi datang ke lokasi, datang ke lembah Badar tersebut, Nabi memilih tempat yang tempatnya itu merupakan tempat arah datangnya matahari terbit. Musuh belum datang, Nabi udah booking tempat duluan. Loh, kenapa Nabi mengambil tempat duluan? Nabi mengambil tempat di arah matahari terbit agar apa? Oh, ternyata Nabi Muhammad sudah memikirkan semuanya. Kalau kita berada di posisi matahari terbit, musuh berada di posisi sebaliknya, maka ketika perang berlangsung, musuh akan silau matanya. Melihat anak panah datang dari langit, matanya terhalang oleh sinar matahari yang begitu terangnya silau. Melihat musuh di seberang, musuhnya di belakangnya ada sinar matahari yang muncul, silau musuhnya. Di situ Nabi sudah menang duluan 1-0 dari taktik strategi perang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga, meskipun beliau mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril, meskipun Nabi Muhammad sebenarnya tinggal minta sama Allah bisa menang, tapi Nabi Muhammad juga beliau mau untuk mendengarkan masukan dari para sahabat. Beliau juga menggunakan taktik strategi perang yang luar biasa. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Ada salah seorang sahabat yang bernama Al-Hubab bin Al-Munzir. Ketika sampai di Badar, sudah mengambil posisi. Saat itu Nabi Muhammad mengambil posisi di dekat salah satu tempat aliran mata air. Datang di situ, Al-Hubab datang mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendekat kepada Nabi, Al-Hubab mencoba untuk bertanya dengan sopan dan santun agar tidak menyinggung perasaan Nabi. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dalam memilih tempat kita kali ini engkau mendapatkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Apakah engkau memilih tempat ini atas pendapat pribadimu?" Rasulullah menjawab, "Aku memilih tempat ini berdasarkan pendapat pribadi." Kemudian Al-Hubab berkata kepada Rasulullah, "Kalau begitu ya Rasulullah, apakah boleh ya Rasulullah aku juga ikut mengutarakan pendapatku ya Rasulullah?" Tanpa berhenti Rasulullah mempersilahkan sahabatnya, "Silahkan wahai Hubab, apa ide dan gagasan yang kau miliki?" Kemudian Hubab mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di atas di sebelah sana masih ada lagi sumber mata airnya, atau kalau di Gurun Mesir itu oasenya. Alangkah lebih baiknya menurutku kalau kita kuasai tempat itu. Kita berada di situ, kita berada di oase, berada di tempat sumber mata air tersebut. Kenapa? Karena kalau kita sudah menguasai sumber mata airnya, nanti pasukan kafir Quraisy itu tidak ada tempat untuk mendapatkan air minum sehingga mereka kehausan. Dan efeknya ketika kehausan, berperang mereka akan lemah." Itu cerdasnya Al-Hubab. Dan Nabi Muhammad SAW mengapresiasi pendapat sahabat tersebut hingga akhirnya Nabi menyetujui untuk pindah ke tempat tersebut. Akhirnya bergeser sedikit, mereka menguasai tempat minum tersebut. Luar biasa. Kemudian tak lama setelah itu, ini waktu itu pasukan kafir belum kelihatan berapa jumlahnya. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat akhirnya berembuk melihat pasukan muslim yang tidak semuanya dalam kondisi fit. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ngobrol. Ketika itu ternyata ada seorang kafir Quraisy yang sedang mengendap-endap ingin mengambil air. Jadi dalam waktu menunggu perang, ada salah seorang pasukan kafir Quraisy mengendap-endap ambil air, ingin ambil air di sumber air tersebut, di oase tersebut. Kemudian ketahuan dengan para sahabat. Nabi Muhammad perintahkan, "Tangkap." Setelah ditangkap, Nabi Muhammad panggil itu orang, ditangkap bukan untuk disiksa. Nabi Muhammad malah memanggil orang tersebut, kemudian bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, berapakah jumlah pasukan kalian yang akan bertempur melawan kami?" Tapi ternyata dia nggak tahu. "Aku tidak mengetahuinya, wahai Muhammad." Jawabnya begitu. "Loh, jadi kamu ini siapa?" "Aku adalah juru masak mereka. Aku hanya masakkan hidangan yang mereka minta, yang diperintahkan kepadaku untuk dimasak, tanpa aku tahu berapa jumlah mereka. Yang tahu adalah pemimpin-pemimpin kami." Nabi di sini menunjukkan kecerdasannya. Kenapa? Nabi tidak berhenti di situ. Nabi akhirnya bertanya kepada pelayan atau tukang masak tersebut,
berapa jumlah kambing yang disembelih atau unta yang disembelih per hari untuk makan kalian. Akhirnya si fulan tersebut menyebutkan jumlah kambing sekian sekian sekian, jumlah unta sekian sekian sekian. Dari jumlah kambing dan unta yang disembelih tersebut, Nabi Muhammad bisa memperkirakan berapa jumlah pasukan tersebut. Nabi Muhammad perkirakan kalau satu kambing ini kira-kira kalau makan bareng-bareng rame-rame, kalau orang lapar banget ini orang sekian bakal kenyang. Kalau unta sekian. Akhirnya Nabi Muhammad dengan cara seperti itu, Nabi Muhammad bisa menentukan bahwa ternyata musuh kita berjumlah 1000 orang kurang lebih. Inilah kecerdasan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat luar biasa. Kemudian setelah didapati jumlah daripada musuh tersebut, Nabi bersiap-siap dan Nabi memotivasi para sahabat agar jangan lempeng. Tenang, di belakang kita ada Allah dan Tuhan kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah akan bantu kita semua. Ada usaha, ada tawakal. Ini yang penting bagi kita semua. Jadi dari kisah perang Badar tersebut, alhamdulillah, insya Allah banyak sekali pelajaran yang kita dapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya berserah diri kepada Allah, ya Allah aku mau perang, tolong bantu aku selesaikan, musnahkan semua musuh-musuh. Enggak begitu. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami kekuatan, berikan kami kekuatan iman untuk menghadapi musuh-musuh ini. Kemudian beliau menyusun strategi perang yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, insya Allah mudah-mudahan puasa kita tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar di rumah. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bapak bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan-kesalahan dari penyampaian. Saya akhiri dengan segala ribuan kata terima kasih karena sudah menonton dan memperhatikan. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.